Warisan peninggalan Lina Jubaidah kembali memasuki babak baru. Teddy Pardiana selaku suami kembali membuat pihak Rizky Febian selaku anak almarhumah semakin geram, bahkan berupaya menempuh jalur hukum. Sebelumnya, Teddy telah melewati batas waktu 14 hari yang diberikan untuk mengembalikan sertifikat dan aset milik Rizky serta perhiasan almarhumah yang bernilai miliaran rupiah. Kini ia pun kembali menuai langkah yang mengejutkan. Pasalnya, Teddy dan tim kuasa hukumnya justru diwakili oleh orang lain untuk melakukan pertemuan dan membahas permasalahan tersebut. Lantas, apa yang membuat mereka tidak datang secara langsung? Benarkah diam-diam Teddy meminta batas kelonggaran waktu hingga Senin mendatang untuk mengembalikan seluruh syarat yang diminta oleh pihak Rizky Febian? Jadi kemarin pertemuan ini sebenarnya tidak begitu banyak membahas secara materi, cuma dia minta waktu aja. Minta waktu lagi seminggu dikarenakan ada beberapa sertifikat yang belum ketemu. Kemarin ada seseorang yang datang kepada kita, tapi dia memperlihatkan diminta oleh saudara Teddy dari WhatsApp-nya dan juga telah dapat izin dari lawyernya gitu. Oh, berarti bisa dibilang memang dari pihak Teddy dan lawyernya itu tidak datang ya Bang ya kemarin ya? Ya betul, padahal ya ada datang. Katanya ini hari Senin. Ya dia akan menyerahkan semua aset-aset dari Rizky Febian dan juga aset yang tadi, aset kepunyaan almarhumah yang tadi serahkan kepada Putri. Ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol, terus saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris. Dan ternyata Pak Teddy mengiyahkan. Silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok ke dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja. Kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan ada barang apa atau gimana. Nah, saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Di balik pengunduran tenggat waktu yang diminta Teddy, mencuat sebuah alasan yang dititipkan Teddy kepada orang yang disebut perwakilannya itu, yakni karena masih harus mencari sertifikat tanah yang kabarnya terselip di suatu tempat. Seperti diketahui, Teddy ngotot memperjuangkan salah satu aset berupa kos-kosan 32 pintu hingga bidang tanah di kawasan Bandung. Namun Teddy menuding aset benda tak bergerak itu merupakan bagiannya. Pasalnya, ia mengaku punya andil sejumlah 500 juta rupiah. Teddy seakan tak ingin melepasnya begitu saja. Lantas, mungkinkah pihak Teddy sebenarnya mencoba mengulur waktu menghadapi ultimatum batas waktu yang diberikan Rizky Febian dan tim kuasa hukumnya? Nah, sampai ke ujung sana. Boleh ke sana, terus. Nah, ya batasnya ke sana ke bawah. Kalau menjual sesuatu atas nama orang lain itu kan nggak bisa ya secara hukum gitu. Nantinya jadi pidana atau gimana? Ada gitu. pemalsuan. Ada pemalsuan. Ini kan bukan atas nama Iki. Sekarang menjual atas nama Iki yang misalkan dititipin kan notaris juga nggak mau tanda tangan. Secara legalitasnya notaris nggak bakalan ini. Masih ada kok yang yang dibilangin kemarin diminta berapa item, nanti saya klarifikasi juga. Iki ini kan dulu ini mempunyai uang sekitar 5 miliaran yang pada saat almarhumah hidup dikelola oleh almarhumah, gitu kan. Nah, jadi ada yang diberikan aset, bisa jadi mengatasnamakan almarhumah atau siapapun. Nah, tetapi selama uang itu uang Rizky Febian, ya kita minta itu dikembalikan. Jadi ini bukan warisan kok masalah Rizky Febian, ini murni mutlak uang Rizky Febian. Ya kita minta pertanggungjawaban atau penjelasan kepada saudara Teddy. Ini makanya kemarin kan kita bingung ya. Di sisi lain kita belum tahu
apa sih bentuk warisannya ini, karena kenapa yang tadi, karena ada uang Rizky Febian tadi gitu kan yang harus dikembalikan. Kan bisa jadi kan almarhumah semasa hidupnya membeli tanah pada saat pernikahan dengan saudara Teddy kan, tetapi uang tersebut uangnya Rizky Febian. Nah, itu kan bukan warisan, uang Rizky Febian. Nyatanya, Teddy memang sempat mengakui bahwa Rizky Febian pernah menitipkan uang sebesar 8 miliar rupiah kepada almarhumah Lina Jubaidah pada tahun 2015 lalu. Namun menurutnya, dalam jumlah tersebut terselip persoalan piutang yang jumlahnya juga miliaran rupiah, yang hingga kini belum terungkap secara gamblang detailnya. Tak sedikit orang menganggap warisan peninggalan Lina Jubaidah sudah sepatutnya diberikan kepada anak-anaknya, bukan kepada Teddy. Pasalnya, sebagian besar harta milik almarhumah merupakan pemberian mantan suami sebelumnya, yang tak lain adalah ayah dari Rizky Febian dan putri Delina. Jika rumah serta sederet aset yang dimiliki Lina merupakan harta gonogini yang disepakati almarhumah bersama Sule, seyogyanya menjadi milik anak-anak mereka, mungkinkah Teddy beresiko tidak akan mendapatkan harta warisan Lina hingga mematok permintaan fantastis 500 juta rupiah untuk hak waris Bintang? Iki itu katanya nitipin sekitar berapa miliar ke ibunya. Itu kan tahun 2015. Yang saya lihat dari tahun 2015 itu perjalanan ada piutang ke almarhum sekitar berapa miliar. Karyawan-karyawannya Bunda juga, karyawan Bunda Lina itu. Jadi nanti bisa saya cocokkan kalau uang Iki itu sama ibunya pakai ke sini, dipakai beli tanah yang di Banjaran, ada yang di ini, nanti saya bisa kupas tuntas. Mudah-mudahan semuanya ya berakhir dengan secara kekeluargaan. Jadi rumah tersebut diberikan oleh Kang Sule pada saat kesepakatan proses perceraian. Gitu. Nah, itu yang katanya belum ketemu. Kita belum bisa menemukan sekarang apa sih warisan yang sekarang ini. Nah, di sisi lain kita belum bisa menemukan, di sisi lain mereka sudah meminta uang 500 juta untuk jadi Bintang, dan 250 juta untuk katanya janji almarhumah untuk mengumpulkan beberapa orang. Yang saya sedihkan sampai detik ini adalah kenapa Dede Bintang yang nggak berdosa sama sekali dijadikan seperti alat gini, yang nggak berdosa seperti ini gitu, malah dipermainkan. Menjawab segala tudingan miring yang diarahkan kepada dirinya, bahkan dengan yakin, pria yang sempat 1 tahun berumah tangga dengan almarhumah Lina ini mengaku masih kuat untuk bekerja. Padahal Teddy sebelumnya sempat gencar menuntut tempat tinggal yang layak, kebutuhan sehari-hari, hingga pendidikan bagi putrinya Bintang. Kini arah angin pun seolah berbalik kepada dirinya, lantaran justru harus mengembalikan terlebih dahulu segala aset-aset yang milik dan memang diperuntukkan untuk Rizky Febian serta adik-adiknya. Terlebih ia pun diminta untuk mempertanggungjawabkan tudingannya terkait putri Delina yang telah mengambil sejumlah perhiasan dan dokumen dari safety box, serta adanya laporan Rizky mengenai kematian yang tak wajar almarhumah ibundanya. Lantas, benarkah ketidakhadiran Teddy dalam pertemuan selanjutnya menyiratkan bahwa ia memang sudah tak lagi akan menuntut banyak hal atas warisan almarhumah Lina Jubaidah? Ya, dari awal kan yang dulu aja image-nya udah jelek ya, dibilang pembunuhan berencana. Padahal hasil yang dari pasal 338 pembunuhan berencana itu akhirnya di SP3 dari Polrestabes Bandung dibilang bahwa itu pure sakit karena jejak rekam medis nggak ada yang dibilang, yang sebelumnya dibilang ada namanya luka lebam. Titik terangnya yang pasti sih sudah ada kemauan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik, dan disampaikan juga oleh saudara Teddy bahwa dia hanya menuntut hak dari anaknya Bintang. Itu memang haknya dia gitu. Walaupun secara hukum Teddy juga termasuk ahli waris dan dia harus mendapatkan haknya, tapi dia dengan kebesaran hati dia tidak menuntut haknya dia sebagai ahli waris, tapi dia memperjuangkan hak dari anaknya yang masih kecil. Kalau saya sebagai anak paling besar yang mau tidak mau harus ini sebuah tanggung jawab.
harus kita beresin. Karena terlepas dari itu semua, saya cuma kasihan sama almarhum mama saya ya. Jadi lebih baik saya secepat mungkin bisa menyelesaikan ini agar mama tetap tenang. Mama juga kasihan, nangis mungkin setiap hari karena permasalahan ini belum beres. Terus juga saya tidak mau mencari musuh. Ya mungkin kekurangan kali gitu. Padahal kan Putri juga tiap bulan dia kasih kok. Kasih dia. Malahan sama yang ngurus kan adeknya. Kan yang ngurus adeknya. Mau dibawa kan nggak boleh, tapi nggak diurus. Tanya aja diurus nggak gitu. Kesabaran seorang manusia tentulah ada batasnya. Seiring berjalannya waktu, maka bisa jadi tapal batas kesabaran Rizky Febian pun sudah meluap. Tak kunjung menemui langsung pihak pengacara Rizky dan hanya mewakilkan kehadirannya kepada orang lain, kabarnya pihak Rizky pun mulai mengambil ancang-ancang untuk menempuh jalur hukum. Kepada tim Hotshot, pihak kuasa hukum Rizky mengutas sinyal akan melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib dalam hitungan hari. Lantas, apakah kali ini Rizky akan benar-benar menyeret Teddy ke jalur hukum lantaran selalu meminta perpanjangan waktu tanpa kejelasan? Terlepas daripada dia minta waktu minggu depan, ya sesuai dengan surat kita 14 hari yang jatuh tempo pada tanggal 1 Maret, tidak untuk kemungkinan kita ini besok atau lusa melakukan langkah hukum. Kalau kita udah mengambil langkah hukum, kita nggak main-main. Yang penting saya hak waris anak udah seneng gitu. Kalau saya sih dari dulu nggak minta ke orang-orang, itu prinsip saya. Intinya saya pengen kelarin ini semua, asalkan kelarin dulu hak yang saya minta. Setelah itu please tolong jangan ganggu kehidupan saya ketika udah punya hak semuanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.